Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Learning Journal pada hari ini, tanggal 28 Maret 2022, pada agenda ketiga pembelajaran yang diisi oleh pemateri Pak Admiral. Pembelajaran diawali dengan perkenalan dari pemateri maupun dari peserta Latsar CPNS. Lalu dilanjutkan dengan pemateri Pak Admiral menjelaskan mengenai fungsi ASN dan fungsi dari pemerintahan daerah. Setelah itu, dari pemateri menjelaskan mengenai kompetensi ASN, yaitu teknis, manajerial, dan sosiokultural. Lalu pemateri menjelaskan mengenai beberapa pemanfaatan teknologi yang berkaitan dengan judul dari materi agenda ketiga, yaitu Smart ASN, yang mana salah satu dari perilaku Smart ASN tersebut adalah pemanfaatan teknologi. Smart ASN sendiri adalah merupakan bagian dari RPJM tahun 2020 sampai tahun 2024, yang mana Smart ASN merupakan bagian dari birokrasi berkelas dunia. Untuk menciptakan Smart ASN tersebut pada tahun 2024, maka ASN harus memiliki beberapa kriteria. Yang pertama adalah integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan terakhir adalah entrepreneurship. Yang mana jika ASN memiliki ketujuh nilai-nilai tersebut, maka terciptalah yang namanya digital talent atau digital leader. Lalu, Pak Admiral menjelaskan mengenai roadmap pembangunan ASN yang diawali pada RPJM pertama, yaitu Good Governance, dilanjutkan pada tahun selanjutnya, yaitu reformasi birokrasi tahun 2010 sampai tahun 2014. Lalu tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah merit system. Dan yang terakhir pada tahun ini, tahun 2020 sampai tahun 2024, RPJM mengenai birokrasi berkelas dunia. Yang mana untuk menciptakan birokrasi berkelas dunia ini haruslah diciptakan yang namanya Smart ASN yang memiliki ketujuh kriteria yang seperti saya sebutkan di awal. Yang mana jika ketujuh kriteria tersebut jika sudah dicapai oleh seorang ASN seluruh di Indonesia, maka terciptalah world class government pada tahun 2024 seperti tujuan dari birokrasi berkelas dunia tersebut. Yang mana akan menciptakan digital talent dan digital leader. Maka dari itu, Presiden mengeluarkan arahan yang mana tujuannya untuk mempercepat dan meningkatkan pencapaian dari birokrasi berkelas dunia ini. Salah satunya adalah penyederhanaan birokrasi serta pemangkasan eselon. Setelah itu, Pak Admiral menjelaskan mengenai peta kualifikasi dan kompetensi pegawai ASN, yang mana jika ASN itu kompeten tapi tidak sesuai kualifikasi, maka dia harus melakukan diklat atau dimutasi. Jika pegawai tersebut kompeten akan tetapi dia memiliki kualifikasi, maka dia harus dipertahankan pada posisi atau jabatan tersebut. Lalu jika pegawai tidak kompeten tapi memiliki kualifikasi, maka dia harus dilakukan diklat kompetensi untuk mencapai kompetensi yang dibutuhkan. Jika dia tidak kompeten dan tidak memiliki kualifikasi, maka seharusnya dia harus memilih untuk menjadi pensiun dini. Dan pemateri Pak Admiral menjelaskan beberapa overview modul manajemen ASN yang mana akan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ketentuan umum mengenai asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, jenis, status, dan kedudukan, seterusnya.
Yang selanjutnya adalah manajemen PNS. Yang terakhir adalah manajemen P3K. Lalu pemateri menjelaskan bahwa ASN terbagi dua, yaitu PNS dan P3K. Dijelaskan pula mengenai perbedaan antara golongan ASN tersebut, yang mana perbedaan antara PNS dan P3K adalah hanya pada hak pensiun. Selanjutnya pemateri Pak Admiral menjelaskan mengenai kedudukan, peran, hak, dan kewajiban dan kode etik ASN, baik itu pegawai negeri sipil ataupun P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Setelah itu pembelajaran diakhiri dengan penyampaian mengenai tugas secara asinkronus atau pembuatan tugas dan pembelajaran mandiri. Sekian dari Learning Journal pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.